Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di setup barunya Gaptek.id. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, tapi gua mau bikin videonya karena beberapa ada yang request di Instagram gue pribadi sih ada yang request karena gue udah sempet posting di Instagram Stories. Abis itu gue juga kayaknya kepikiran kayaknya ya boleh lah ya bikin sedikit soal videonya karena gue juga udah keluar duit buat beli cat dan gue juga udah keluar duit buat beli rak, jadi apa salahnya buat gue cari kembalian ya lewat AdSense. Jadi sebenarnya setupnya Gaptek ini nggak baru-baru banget sih, jadi gue itu sebelumnya memang udah sempat kepikiran kalau gue pengen ngecat studionya Gaptek jadi warna abu-abu gelap biar kelihatan lebih stealth. Sebelumnya waktu gue baru banget pindah ke tempat ini itu sebenarnya catnya udah agak abu-abu gitu, jadi kayak cat rumah pada umumnya lah. Kalian pasti tahu ya abu-abu, cat abu-abu yang biasanya dipakai di rumah tuh gimana, abu-abu yang agak terang gitu. Tuh abis itu gua ganti warna ke warna biru dengan lampu di atas yang masih tetap warm. Dan gue juga naro beberapa aksesoris kayak gua naro gitar, pokoknya rame banget dah di belakangnya kayak gitu. Nah sebenarnya ruangan ini masih ruangan yang sama, gue juga nggak beli banyak barang-barang untuk setup baru gue. Jadi ini mungkin bisa dibilang cuma refresh aja lah. Awalnya pun gue nggak kepikiran untuk beli beberapa barang baru sebagai aksesoris yang ada di setupnya Gaptek. Awalnya gue cuma pengen bener-bener ya udah ngecat aja biar warnanya jadi warna abu-abu biar kelihatan lebih stealth. Tapi setelah gue beli cat, abis itu gue pikir-pikir tanggung banget ya kayaknya gue lagi sempet keluar rumah. Kayaknya sekalian aja ke Informa lihat-lihat dulu siapa tahu ada aksesoris tambahan yang bisa gue jadiin pajangan di studionya Gaptek. Karena gue waktu itu sempat ngerasa masih ada bagian yang kayaknya kok kosong gitu. Tapi gue juga nggak mau kelihatannya jadi rame-rame banget. Jadi untuk perubahannya ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih. Karena di sini juga ada beberapa yang gue sisihin. Salah satunya itu pajangan gitar gue. Pajangan gitar gue itu di bagian belakang udah nggak ada, dan yang baru itu adalah sebenarnya rak ini juga ada dua lampu. Karena kebetulan waktu itu pas gue pergi ke Informa, gue lihat lagi beli satu gratis satu. Jadi kayaknya oke juga nih kalau misalkan gue beli habis itu gue taruhin bohlam RGB. Karena gue udah sempet punya Xiaomi Y Lite tapi nggak pernah kepake sama gue karena waktu itu gue ngerasanya kok kayaknya tembok biru gue kalau ditembakin lampu RGB itu masih agak-agak aneh ya. Makanya kayaknya cocok juga nih kalau misalkan gue satuin dengan tembok yang udah gelap warnanya. Nah kalau diperhatiin di bagian belakang sini itu ada tirai yang sebenarnya tirai ini tadinya adalah posisinya itu di area testbed gue. Jadi sebenarnya PC gue ini pindah posisi. Jadi kalau kalian lihat ini biasanya gue syuting ini bukan di sini angle-nya, tapi di sebelah kiri gue. Jadi biasanya PC gue tuh ada di sini dan kameranya yang ada di sebelah sana. Nah sekarang di area depan gua ini, pojok kanan gua, itu sekarang adalah area testbednya Gaptek. Dan untuk di area testbed sendiri sih sebenarnya masih banyak yang kosong ya, dan gue juga kayaknya nggak mau terlalu banyak nambahin apa-apa untuk di area testbed ini karena gue juga nggak beresin kabel manajemennya di bagian testbed, dan bahkan di bagian PC gua pun itu untuk kabel manajemen nggak terlalu dirapihin banget lah, apalagi sampai permanen karena gue mikirnya takutnya nanti gue harus geser-geser lagi, gue nanti harus dekor-dekor lagi karena kebutuhan syuting atau apa gitu untuk ngambil b-roll apa segala macem. Takutnya kayak gitu, makanya untuk kabel seenggaknya gue sekarang udah bikin jalur-jalurnya sendiri lah, meskipun nggak gue ikat-ikat, nggak gue bikin permanen lah untuk kabel manajemennya kayak gitu. Lalu untuk pajangannya sendiri, ini rak dari Informa gue beli, harganya kurang lebih sekitar 900 ribuan. Gue tertarik karena ngelihat warnanya, abis itu juga bentuknya lumayan estetik menurut gue ya. Gue juga nggak ngerti-ngerti banget soal dekorasi sih sebenarnya. Tapi seenggaknya ini bisa naro action figure gue di atas semua gitu. Dan di sini ada beberapa mainan-mainan Dragon Ball gue. Abis itu juga ada Lego motherboard dari Aorus, itu gue dapetinnya di Taiwan. Jadi kalau kalian nyari itu nggak ada. Jadi gue emang dapetin Lego motherboard itu waktu gue lagi ke Computex, dan kebetulan waktu itu gue lagi ke HQ-nya Aorus dan dihadiahin sama Aorus Lego motherboard itu. Untuk mainan-mainannya juga gue sama, waktu itu sekalian Computex. Rata-rata gue beli figur itu memang sekalian aja, gue bukan maniak soal action figure atau mainan-mainan lainnya. Tapi kebetulan lagi Computex dan di sana banyak banget Dragon Ball. Kebetulan gue suka Dragon Ball. Jadi ya udah gue beli aja gitu. Jadi posisinya kalau kalian perhatiin masih mirip ya kayak
angle yang sebelumnya yang ada di sebelah sini gitu. Jadi kalau dilihat-lihat masih mirip, cuma beda di warnanya aja. Nah untuk lampu, ini kan gue beli lampu meja 2 ya. Untuk yang di area sini juga sama pakai Yeelight RGB juga. Tapi yang di area sini gue lebih prefer untuk pakai warna yang putih agak warm aja karena biar ngasih unjuk kesan stealth-nya. Tapi untuk yang di sebelah kanan gue persis ini, itu baru gue kasih RGB dan breathing rainbow gitu untuk ngewarnain di area action figure ini. Untuk di bawah-bawahnya sih gue cuma pajang-pajang biasa aja gitu, kayak box-box yang gue suka, kayak RTX Founders Edition gitu, itu kan langka banget gitu. Ini juga ada Ryzen 9 untuk nunjukin memang gue pakai Ryzen di PC gue. Abis itu di bagian bawah sini gue tambahin lampu biar ini agak ada cahaya sedikit. Dan di bawahnya ini semacam kayak kabinet-kabinet buat alat tulis kantor lah, gunting kuku gitu-gitu. Terus gue naruh laptop yang bakalan gue kerjain gitu-gitu di bagian bawahnya. Abis itu juga di bagian bawah masih ada beberapa peralatan-peralatan perang buat ini sih, buat ngetes-ngetes barang yang masih gue masukin ke dalam kotak karena belum ada lagi nih lemarinya sebenarnya. Dan untuk di area testbed, ini testbed gue nggak bikin deket dari monitor karena ini posisinya deket sama AC. Gue takutnya nanti kalau misalkan AC-nya udah agak lama terus tiba-tiba netes, takutnya netes ke testbed, makanya testbednya gue geserin agak jauh persis di bawah exhaust fan gue. Kayak gitu. Ini exhaust fan fungsinya sebenarnya kalau misalkan lagi tiba-tiba pengen ngerokok gitu, itu jadinya gue masih bisa ngerokok gitu. Tapi kalau misalkan lagi syuting atau misalkan lagi kerja gitu gue biasanya selalu matiin juga sih exhaustnya gitu. Jadi kebutuhannya biasanya untuk ngerokok aja gitu, atau mungkin ada yang nge-vape atau apa biar nggak ngebul. Dan untuk di area sini diapain bang? Untuk di area kirinya ini gue sekarang ngejadiin tempat meja kosong aja sih, kayak untuk ngetes juga sebenarnya, workspace juga, tapi lebih untuk workspace untuk ngerjain tes laptop itu gue bisa ada di area sebelah kiri gue sini gitu. Abis itu untuk router juga gue masih taruh di sana, tapi untuk modem sekarang, modem dari ISP gue sekarang gue geser ke bawah, jadi yang kelihatan cuma routernya aja gitu. Router yang gue pakai adalah RTAC 68U dari Asus. NAS juga gue pindahin di meja sebelah kiri sini gitu, jadi NAS gue udah nggak begitu kelihatan lagi. Di area sebelah kiri gue sini juga untuk bagian kabel manajemennya itu nggak dibikin permanen, sama di bagian router udah dirapihin sih, tapi sama-sama nggak permanen juga gitu, masih bisa diutak-atik karena ya itu tadi alasannya sama sih, karena takutnya nanti masih digeser-geser apa segala macam. Apalagi kan ini juga buat naruh laptop gitu untuk dites, makanya ini ada kabel colokan yang masih kemana-mana gitu, karena buat nyolokin lighting juga dan lain sebagainya lah gitu untuk kebutuhan kerja intinya. Jadi yang penting di area PC gue pribadi ini masih cukup kelihatan clean sih menurut gue ya gitu. Nggak tahu kalau menurut lu gimana. Banyak juga yang penasaran gue tuh pakai meja apa sih di bagian PC gue, karena meja gue tuh agak-agak letter L. Sebenarnya meja yang gue pakai itu juga IKEA Linmon juga, tapi yang gue tahu sih, setahu gue IKEA Linmon yang letter L itu sekarang memang udah jarang gitu. Entah udah jarang atau memang udah nggak ada gitu, memang udah discontinue gitu. Karena gue juga lagi kepikiran sebenarnya untuk ganti meja. Ini gue meja sebenarnya nggak ada yang baru sama sekali, semua masih meja lama. Bahkan meja PC gue itu beberapa udah agak coak gitu pinggir-pinggirnya karena mungkin kena tangan atau apa gitu. Jadi catnya udah mulai ke gores-gores gitu, udah geragasan juga. Bahkan untuk PC gue aja itu kakinya, karetnya itu sekarang udah gue ganjel pakai kertas. Satu kakinya itu jadinya udah hilang tuh di casing gua gitu. Mungkin gara-gara gua kemarin sempat angkat-angkat, gua geser-geser nggak berasa kayaknya copot deh gitu. Makanya sekarang gua ganjel untuk di bagian kakinya, cuma satu doang sih. Untuk spek sebenarnya juga belum ada yang berubah. PC gua masih pakai Ryzen 7 2700X untuk di PC gua pribadi ya. Untuk GPU gue masih pakai 1080 Ti dan juga RTX 2060 Founders Edition. Sekarang posisinya lagi tukeran sih, 1080 Ti-nya lagi nyolok di testbed, jadi gue sekarang pakai RTX 2060 dulu gitu, karena gue lagi nggak punya GPU high-end lagi gitu. Kali-kali kan nanti Nvidia ngirimin lagi 3080 Founders Edition gitu mungkin ya kan, siapa tahu gitu. Dan untuk testbed pastinya untuk testbed speknya udah pasti ganti-ganti lah gitu. Dan untuk primary-nya yang gue punyanya itu gue menggunakan Ryzen 9 3900 XT untuk testbed gitu. Ada Ryzen 9 3900X juga gitu, itu untuk testbed AMD.
Tapi untuk Intel itu gue masih pakai 9600K sih sebenarnya. Gue udah ada Z490, tapi gue masih belum ada budget sepertinya untuk beli Core i9 10900K untuk kebutuhan testbed ya. Intinya testbed spek ganti-ganti lah, dan untuk PC gue itu masih belum ganti karena gue ngerasa belum butuh gitu. Karena kebutuhan gue untuk ngedit video pun, video gue kayaknya isinya cuma cut to cut aja, color correction kecil-kecilan, habis itu selesai. Nggak ada efek yang aneh-aneh juga, jadi 2700X more than enough buat gua. Paling yang membedakan sebenarnya posisi meja sih. Biasanya gua meja itu di set miring gitu. Tapi sekarang ini mejanya gua set lurus, jadi ini bentuknya seperti letter L juga. Jadi kalau misalkan gua mau keluar, gua bisa jalan lewat samping gitu, dan posisi syutingnya, angle-nya itu seperti kesannya agak-agak nyamping gitu. Jadi gua kayak agak nengok sedikit, bukan lurus gitu. Cuman setelah gue lihat ternyata kelihatannya oke juga gitu. Sebelumnya di area tirai sini juga itu ada ada lampu-lampuan gitu, cuman akhirnya gue cabut karena kelihatan terlalu rame, jadi kayaknya begini lebih bagus. Sebenarnya di bagian atas ini itu lampu sorot untuk lampu yang warm itu masih ada, jadi nggak gue cabut karena gue takutnya sewaktu-waktu dibutuhin kalau misalkan gue lagi mau setnya itu yang lebih warm gitu. Jadi semua lampu gue matiin, gue pakai lampu sorot yang di atas doang. Mungkin kelihatannya jadi kayak kedai-kedai kopi gitu ya kali ya. Karena kalau misalkan kita ke kedai kopi atau coffee shop gitu kan biasanya temboknya hitam atau abu-abu gelap tapi lampunya kuning banget gitu. Nah mungkin gue juga bisa pakai gitu. Makanya belum gue cabut dan segala macam. Dan sekarang set yang gue pakai ini gue cuma pakai satu ring light aja di sebelah sini. Jadi di bagian atas semuanya itu lampunya mati gitu. Tapi kalau gue mau set bikin yang terang gitu, mungkin gue juga bisa atur-atur lagi gitu. Makanya belum gue utak-atik untuk lampu di bagian atas. Gue rasa kayaknya segitu aja sih, karena nggak banyak perubahan kok di setupnya Gaptek. Cuman kelihatannya aja kayak beda banget, padahal enggak juga gitu. Posisinya juga PC-nya masih begini. Cuman gue geser-geser aja lah gitu. Dan setelah gue geser-geser ternyata kayaknya oke juga nih gitu. Menurut gue ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen aja deh di bawah. Bang, sekarang lebih fresh setupnya gitu, lebih stealth gitu. Gue juga kepikiran konsep stealth kayak begini gara-gara ngelihat motherboard sekarang, laptop sekarang yang tampilannya rata-rata semua tuh lebih monokrom, lebih stealthy gitu. Nggak yang terlalu rame, terlalu bling-bling, warna-warni gitu. Makanya gue kepikiran kayaknya 2020 nih lagi musimnya stealth, gue coba deh untuk bikin yang lebih stealth. Share dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.